Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube ini gitu kan. Dan setelah sekian lama saya tidak membuat video, mungkin ada sekitar 2 bulan ya saya tidak membuat video, bukan karena kesibukan tapi memang karena tidak memiliki bahan untuk dibahas gitu ya teman-teman. Dan kali ini saya kembali membuat video singkat saja dan tidak terlalu istimewa juga, tidak terlalu penting juga videonya. Gitu kan. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah alat teman-teman ya, alatnya adalah ini, gitu kan. Ini adalah sebuah, eee, STB teman-teman atau, set top box gitu kan. Tapi bukan set top box untuk TV digital atau untuk membuat TV biasa bisa menangkap siaran TV digital. Ini adalah, set top box, Android teman-teman atau bisa dibilang juga ini adalah, Android box atau smart box gitu kan. Alat ini fungsinya adalah untuk mengubah TV biasa, itu kan mau itu TV tabung ataupun TV, eee, TV LED atau TV LCD kalau masih ada ya TV LCD. Atau TV lainnya segala jenis TV yang belum smart TV, yang belum bisa, digunakan untuk mengakses, internet atau belum bisa Android gitu menjadi, TV Android gitu teman-teman ya. TV model apapun itu bisa diubah menjadi TV Android dengan alat, kecil ini teman-teman. Ini alat ini mereknya adalah, mereknya itu adalah ZTE teman-teman ya, ZTE B860H yang versi, 5 itu kan di sini ada keterangannya ZTE. Ini adalah STB bekas dari, IndiHome teman-teman. Jadi hampir semua STB yang, ada di pasaran yang harganya terjangkau, itu rata-rata adalah bekas dari, IndiHome. Mau itu yang ZTE maupun yang HG ya, Fiber Home itu HG. Eee, ini adalah ZTE B860 versi 5 karena memang untuk ZTE sendiri itu ada 3 versi kalau saya tidak salah ya. Ada ZTE yang versi pertama, STB yang versi pertama itu, eee, RAM-nya 1 GB, kemudian yang versi 2 itu RAM-nya 2 GB dan, penyimpanan internalnya 8, GB. Sementara yang versi 5 ini sebenarnya untuk spesifikasi sendiri tidak terlalu, banyak perbedaan dengan yang versi 2 teman-teman ya. Jadi RAM-nya masih sama, sama-sama 2 GB, kemudian penyimpanan, internalnya itu sama-sama 8 GB. Lalu apa yang membedakan antara STB ZTE B860 versi 5 dengan, versi 2 nanti akan kita bahas. Itu ya teman-teman. Kita bahas dulu untuk, penampilannya teman-teman ya. Jadi alat ini memang sangat kecil ya, ukurannya mungkin hampir hanya sebesar, ya sekitar sebesar, telapak tangan saja. Jadi memang alatnya sangat kecil dan ini terbuat dari plastik teman-teman ya. Jadi full plastik, tapi meskipun begitu tapi ini cukup kokoh ya, desainnya cukup kokoh. Kemudian di bagian atas ini ada apa namanya, ada IndiHome, keterangan gitu kan, IndiHome di sini, IndiHome Fiber gitu kan. Kalau yang IndiHome ini sepertinya ini stiker ya, ini seperti tempelan saja. Jadi ini menandakan bahwa alat ini memang bekas dari, IndiHome. Itu sementara di bagian sudut sini ada tombol power untuk, menyalakan menyalakan dan mematikan alat ini. Kemudian di sini di bagian sini ada mereknya ZTE dan di sini ada tulisan, 4K atau 4K. Itu ya teman-teman. Kemudian di bagian depan, di sini, ini adalah lampu indikator gitu kan, sekaligus lampu sensor untuk, remote teman-teman ya. Untuk remote, kemudian di sini ada 2 buah port untuk, USB
Gitu kan, ini ada 2 buah port, USB yang ini bisa dipakai untuk mouse ataupun, keyboard. Jadi bisa dipakai untuk mouse dan juga keyboard, sementara yang ini bisa digunakan untuk, flash disk, gitu ya teman-teman. Sementara di bagian belakang ini ada banyak sekali port ya. Jadi yang ada kabel HDMI, kemudian kabel LAN, kemudian ini colokan RCA untuk disambungkan ke, TV tabung. Sementara yang ini katanya sih yang tengah ini katanya untuk audio tapi saya sendiri tidak terlalu mengerti. Sementara yang sudut ini adalah colokan untuk adaptor yang disambungkan nanti ke listrik. Itu ya teman-teman, dan di sini juga ada, apa namanya, ada tempat atau slot untuk, micro SD gitu kan. Jadi kalau yang tidak punya flash disk atau tidak ingin memakai flash disk bisa memakai, micro SD. Itu ya teman-teman. Sementara di bagian samping sini ini tidak ada apa-apa ya, polos, polos saja. Sementara di belakang, di bawah ini juga ada keterangan sepertinya ini, keterangan produk, itu ya teman-teman. Sedangkan yang membedakan antara STB ZTE B860 yang versi 2 dan versi 5 adalah ya, OS-nya beda teman-teman ya. Jadi kalau yang, STB ZTE B860 versi 2, kalau saya tidak salah itu OS-nya masih Android 6 Marshmallow gitu kan. Kemudian untuk ZTE B860 versi 5 ini menggunakan OS Android 9 ya atau Android Pie. Jadi sudah sangat tinggi, cukup tinggilah OS-nya untuk, dibandingkan dengan versi sebelumnya. Itu perbedaan yang pertama, teman-teman. Sementara perbedaan selanjutnya dari ZTE B860 versi 5 dan versi sebelumnya adalah yang versi 5 ini, resmi dari apa, Google Certified ya. Jadi di dalamnya sini sudah terinstal aplikasi-aplikasi bawaan dari Google, misalnya semacam Google Play Music, Google Play Game, dan tentu saja yang paling penting adalah Google Play Store gitu teman-teman ya, dan hal itulah yang tidak ada pada STB sebelumnya. Versi-versi sebelumnya itu semuanya hanyalah, TV ya, beberapa aplikasinya itu hanya aplikasi untuk menonton TV. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya ini Google Certified teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi ini resmi apa, sudah Google Certified. Jadi, tampilannya kalau di TV itu sudah sama dengan tampilan dari, smart TV teman-teman. Jadi berbeda dengan, STB yang versi sebelumnya, gitu kan. Kemudian remote-nya juga berbeda teman-teman, remote yang untuk ini adalah remote-nya untuk STB ZTE B860 versi 5 yang ini ya, sepertinya versi 5. Jadi remote ini dia sudah pakai Bluetooth teman-teman ya, jadi tidak harus diarahkan tepat ke perangkatnya. Jadi remote ini sudah pakai, Bluetooth, tapi juga masih ada sensor untuk, inframerah, dan yang membedakan ini lainnya adalah remote ini mendukung untuk Google Voice, teman-teman. Jadi bisa pencarian suara Google Assistant itu dengan menekan tombol ini ya, tombol yang paling bawah ini. Ditekan lalu, berbicara misalnya mencari apa gitu, bisa menggunakan remote ini dan itu tidak bisa di versi-versi sebelumnya, gitu ya, teman-teman. Dan perbedaan lainnya adalah, STB ZTE B860 V5 itu dia tidak usah di-root, itu sudah bisa digunakan pada jaringan WiFi non IndiHome, teman-teman. Sedangkan untuk versi 1 dan versi 2 itu kalau tidak di-root dia tidak bisa, digunakan pada jaringan selain jaringan IndiHome, itu teman-teman. Dan jadi kalau yang STB yang versi 1 dan versi 2 itu kalau yang beli, itu pasti sudah bongkar ya, kebanyakan sudah dibongkar dan di-root. Sementara untuk STB ZTE B860 V5 ini masih segel teman-teman ya. Jadi ini hanya di-unlock saja dan proses unlock itu tidak usah membongkar alat, tidak usah membongkar alat seperti kalau proses, routing, itu teman-teman. Jadi itu beberapa perbedaan
dari STB, V5 ini dengan ZTE yang V2 ataupun V1, gitu teman-teman. Kemudian untuk aksesibel sendiri alat ini juga, aksesibel dengan, tunanetra gitu kan, dengan difabel karena di dalamnya juga sudah ada, aksesibilitas dan juga sudah bisa menggunakan talkback. Walaupun memang berbeda dengan talkback yang ada di HP karena ini hanya bisa digunakan menggunakan aplikasi, menggunakan, Google Text to Speech ya, Google TTS itu, tidak bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Saya coba install itu, eee, tampilannya potret ya, tampilannya potret dan tidak bisa tidak terlihat gitu. Saya coba install Smart Voice, memang bisa terinstall tapi tidak bisa terpakai, tidak menu-menunya tidak keluar karena tampilannya, potret gitu kan. Sementara ini untuk di TV tampilannya adalah, landscape. Untuk menggunakannya ini memerlukan jaringan WiFi teman-teman ya. Jadi bisa melalui WiFi, rumahan, misalnya yang punya WiFi rumahan juga bisa, atau bisa melalui WiFi curian dari, tetangga juga bisa, asal tahu password-nya teman-teman. Tapi selain digunakan untuk nonton TV, kalau misalnya yang tidak punya WiFi, bisa digunakan juga untuk memutar file-file yang ada di flash disk ya. Misalnya punya koleksi, koleksi video-video dari film-film mungkin yang suka film anime mungkin, di-download, disimpan di flash disk, lalu bisa ditonton di, TV teman-teman. Dan juga bisa digunakan untuk bermain game ya. Jadi saya sudah mencobanya untuk bermain game itu, bisa untuk game, PSP, menggunakan emulator, PPS, PP ya, itu bisa digunakan untuk bermain game di, TV. Jadi alat ini memang lumayan serbaguna ya, kalau yang punya, WiFi mungkin bisa dibuat nonton TV pakai jaringan internet atau buat nonton YouTube di TV. Kalau yang tidak punya jaringan WiFi ya, itu tadi bisa digunakan untuk, ya menonton file-file yang ada di flash disk atau kalau tidak untuk bermain, game teman-teman ya. Oke, saya kira itu saja pembahasan kita mengenai set top box itu ya. Pembahasan sok tahu karena mungkin banyak juga yang, kurang tepat yang saya katakan tadi. Karena saya sendiri juga kurang begitu memahami tentang, alat itu, tapi sejauh yang saya tahu adalah seperti itu. Itu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan tentu saja sampai jumpa.